Oke, bisa ya berarti ya. Kemudian untuk menggunakan aturan rantai untuk fungsi dua variabel, kita punya nih turunan Z terhadap T, itu adalah turunan parsial F, ya. Tadi Z lagi ya, atau F boleh, turunan parsial Z boleh, turunan parsial dengan turunan parsial dz per dy dikali dengan dy per dt. Turunan parsial y terhadap t. Jadi bentukannya nanti ditambah kayak gitu ya. Ya semacam u kali v lah. U aksen u ditambah v aksen u. Cuman ini bentuknya karena turunan parsial. Gitu. Kemudian ada yang mau tanyakan sejauh ini? Aman ya aturan rantai? Kemudian ada vektor gradien. Jadi ada istilah gradien, ya bentuk gradien di sini kalau fungsinya dua variabel bentuknya vektor ya. Jadi kalau ngomongin gradien, kayak gini nih gradien, atau vektor gradien itu sama, isinya tetap jadi vektor. Tanpa harus dimention istilah vektornya. Gradien dari FP adalah vektor dari bidang singgung permukaan ini di titik P. Apa ini di sini? Vektor gradien FP adalah vektor apa di sini? Vektor singgung ya. Dan dari bidang singgung permukaan. Vektor gradien. Oh, vektor normal dari bidang singgung. Di sini kita bisa katakan ini vektor normal. Kenapa? Karena dia gradien ini itu akan jadi bertegak lurus gitu ya dengan bidang singgung permukaan dari F. Jadi ini akan jadi normal. Bahasa di sini apa ya? Enggak ada ya. Kemudian untuk mengetahui jenis titik ekstrim menggunakan uji turunan kedua, kita perlu menghitung. Jadi ada uji turunan kedua, kita perlu menghitung D, di mana D itu adalah perkalian dari turunan parsial XX dikali dengan turunan parsial YY dikurang dengan kuadrat turunan XY. Jadi FXY sama aja dengan FYX. Jadi dia diturunin parsial terhadap X dulu, baru diturunin parsial terhadap Y. Kalau yang ini diturunin terhadap X, diturunin parsial lagi terhadap X. Kayak gitu. Kemudian jika suatu stasioner AB itu diketahui fxx-nya itu kurang dari 0, ya, kemudian D-nya kurang dari 0 juga, kita bisa katakan AB itu merupakan titik apa nih? D-nya harus kecil dari 0. Ya, dia pasti bakal jadi titik plana. Ya, kalau misalkan D-nya kurang dari 0, nggak perlu harus turunan 2 kali parsial X-nya kecil dari 0, dia pasti bakal jadi titik plana. Kayak gitu. Jadi ini sifat-sifat maksimum, minimum, gitu ya, kemonotonan di zaman semester 1 itu dibawa lagi ke semester 2, tetapi dalam wujud yang sedikit berbeda, karena dia fungsinya variabelnya lebih dari 1. Titik ekstrim, dari titik ini, dari FF dengan kendala G adalah titik yang memenuhi, apa ini? Ini sama dengan lambda kali apa nih, turunan parsial ya, gradien dari Y-nya ya. Dan GX ini harus sama dengan 0 ya di sini ya. Ini apa nih bahasanya? G itu, karena ini sifatnya kan dengan kendala GX, YZ sama dengan 0 ya, mau nggak mau GX 0 ya 0, Z 0 juga harus sama dengan 0. Oke? Sampai di sini ada konsep yang membingungkan nggak buat kalian? Jadi ini lebih baik, lebih banyak ini ya tanya jawab ya, supaya lebih apa namanya, kualitas
tutorialnya lebih banyak, lebih bagus kayak gitu. Jadi nggak cuma monoton ngebahas apa yang aku kerjakan kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyakan? Karena kita lanjut ya. Ini lagi puasa pada lesu apa gimana ini? Ya, ditunggu nih. Ada yang mau tanyain? Lanjut aja dulu, Kak. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Apa jangan malu untuk bertanya. Jadi mending sedikit bahas tapi kita paham daripada banyak juga tapi nggak ngerti kayak gitu ya. Kalau ngomongin nomor 2, ini gampang karena kita cuma ini menjadi fungsi ya, harusnya dia 3 dimensi. Sebentar kita buka. Harusnya dia 3 dimensi ya, harusnya seperti ini. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Tapi karena dia ngomongin fungsi permukaan, permukaan berarti sesuatu fungsi yang berada di Z ya, kita ngelihat dia dari atas. Sehingga permukaannya pasti bentukannya adalah nih. Kayak gitu. Ini benar nggak nih X, Y, Z-nya kayak gini? Jangan-jangan kebalik lagi. X-nya di sini jangan-jangan. Gitu? Kemudian untuk kasus yang menggunakan mencari sketsa permukaan ya, ini adalah fungsi apa namanya nih? Konstan gitu ya. Kalau fungsi konstan bentukan di permukaannya, nah dia bentukan di permukaannya ya ini X, ini S, biasanya kita ke atas ya pannya ya. F, X, Y sama dengan 1 ya udah. Bentuk permukaannya ya mau berapapun nilainya kayak gini ya. Permukaannya 1 nilainya kayak gini. Berarti berada di atas ini aja. Tapi berada di titik 1 kayak gitu. Ya. Begitu juga dengan ya ini bentukannya kurang lebih seperti lingkaran gitu kan. Yang ini bentukannya kurang lebih seperti apa nih? Elips gitu ya. Ini bentukannya kurang lebih seperti fungsi linear ya. Fungsi linear. Gitu. Kemudian disuruh untuk menentukan daerah definisi ya. Daerah definisi juga sifatnya sama. Nilai di dalam akar itu harus selalu positif. Berarti daerah definisi untuk yang di sini, berarti Y-2X harus besar dari 0. Syaratnya ya. Jadi definisinya, DF-nya itu nanti akan ada 2. X, Y, real gitu kan. Dimana Y besar dari 2X. Kayak gitu. Untuk kasus yang nomor A. Begitu juga dengan nomor B, 4 min X kuadrat min 4Y kuadrat itu juga harus besar dari 0, besar sama dengan 0 gitu ya, karena bilangan di dalam akar harus positif. Kemudian untuk learn, nilai diri learn dari sesuatunya itu harus positif kayak gitu. Sin inverse nilainya harus di antara min 1 sampai 1. Kenapa? Karena daerah hasil sin itu min 1 sampai 1. Berarti sin inverse itu harus bernilai min 1 sampai 1. Jadi Y kuadratnya harus dari min 1 sampai 1. Kemudian cos, ini nggak ada patokan apapun ya. Cos akar X itu X boleh sebarang. Gitu.
Oke, sampai di sini ada yang bingung untuk menentukan daerah definisi? Nggak ada? Mungkin boleh nih, di sini dia disuruh untuk mensketsa daerahnya juga ya. Boleh dicoba dulu nomor 3, 3C, dan 3D nih. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita cek, jangan lupa untuk tunjukkan jawabannya di kolom komentar ini, kolom komentar Teams-nya. Ada ya, di Teams sudah aku buatkan tutorial 7 gitu. Coba ditulis dulu, dicoba 3C dan 3D, tentukan daerah definisi dan sketsa daerahnya. 5 menit ya, jadi 16.25, harusnya udah ada yang ngerjain. Yuk, dicoba yuk. Yuk, dicoba yuk. Ya, boleh ditunjukkan jawabannya di kolom komentar. Boleh, kalau misalkan ada kendala, ditanyakan untuk yang 3C ya, 3C dan 3D. 1 menit lagi nih aku tunggu.
Oke, ada Sania. Ya, gimana yang lain? Oke, udah 4, 25 ya. Kita bisa lihat untuk nomor 3 ini syaratnya tadi apa? Untuk nilai LEN harus besar dari 0 ya. Artinya bentukannya itu adalah 1 plus Y kuadrat min X kuadrat itu harus besar dari 0. Ya. Kemudian Y kuadrat kurang X kuadrat kata kita bisa balik nih, kecil dari 1. Ini bentuknya apa? Bentuknya adalah hyperbola gitu ya, hyperbola. Min 1 dan 1. Ini katanya X kuadrat min Y kuadrat harus kurang dari 1 ya, bukan sama dengan 1. Maka daerahnya yang memenuhi kurang dari 1 kita harus plot. Jadi misalkan nih, X-nya taruhlah di sini nilainya 2 ya. X-nya 2, Y-nya 0 misalkan ya, itu pasti kurang dari 1 enggak? Enggak ya? Maka daerah yang dipilih bukan daerah yang di luar parabola, tapi daerahnya yang di bagian tengah-tengahnya ini. Kenapa? Karena kita ngambilnya kurang dari 1. Jadi ada yang diarsir nih, namanya juga daerah. Itu tadi yang Sania sedikit lagi. Karena kita ngomongin daerah, berarti ada yang diarsir. Kayak gitu. Gitu. Ya, untuk Sania ini mungkin sedikit diperbaiki. Jadi daerahnya yang diarsir karena dia kurang dari 1 ya. Kecuali kalau misalkan X dari 1, itu daerahnya bisa jadi yang ini ya, yang kayak gini, di luarnya. Ini justru yang di dalamnya, karena dia kurang dari 1. Gimana cara ngeceknya? Kita uji aja titik, misalkan titik 2,0. 2,0 X-nya 2, Y-nya 0, kurang atau besar dari 1? Ternyata kurang dari 1. Berarti ternyata besar dari 1. Dan dia nggak memenuhi ya persamaan ini. Yang memenuhi persamaan ini justru yang di dalamnya. Kayak gitu. Oke, cukup jelas? Kita lanjut ke nomor 3D. Belum ada yang mencoba untuk mengerjakan. Kenapa? Ada kendala? Kita punya nih sin inversi kuadrat itu ya, kalau ngomongin sin inverse, daerah hasil dari sin itu adalah min 1 sampai 1. Sementara ini sin inverse-nya adalah Y kuadrat ya. Jadi Y kuadrat itu dari min 1 sampai 1 ya. Tapi ini bentukannya kuadrat, otomatis dia harus jadi dari 0 ya. Otomatis sini Y-nya harus memuat min 1 sampai 1 ya. Maka daerah definisi yang ini sketsa daerahnya Y-nya harus min 1 sampai 1, sementara untuk cos itu syaratnya adalah akar X ya, bilangan di dalam akar itu harus besar sama dengan 0. Maka kalau kita bikin grafik nih, X, ini Y, nah X-nya harus positif dan Y-nya di antara min 1 sampai 1. Nah, daerahnya adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi daerahnya cuma yang ini aja. Di luar itu ini enggak masuk kayak gitu. Ya. Dan X-nya harus positif. Berarti yang X yang sebelah kiri itu enggak termuat di dalam daerah definisi. Oke? Bisa diterima?
Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Halo, halo. Oke, ini aku takutnya suara aku nggak kedengaran. Kalau kalian pada diam semua. Nomor 4, kita coba untuk sketsa kurva ketinggian. Ya, sebenarnya kita substitusi aja ya, nilai X1, K-nya -1, nanti ganti nih, -1 sama dengan X min 2Y. Grafiknya seperti apa di sumbu XY. Kemudian K-nya 0, bentuknya kayak gimana. Jadi nanti akan ada berlapis-lapis kayak gitu. Untuk di sumbu X dan di sumbu Y nih. Berlapis-lapis, misalkan garis kayak gini, berlapis-lapis kayak gitu. K-nya 0, K1, K2, K-1 di sini kayak gitu. Itu akan jadi kurva ketinggian gitu. Jadi ngelihat dari atas. Ibarat kata kalau ada 3 dimensi, kita ngelihatnya dari atas kayak gitu. Bentuk ketinggian, kurva ketinggiannya seperti itu. Kemudian kita coba loncat ya ke nomor 6. Yang diminta adalah turunan parsial ya, turunan parsial pertama. Kita bisa tulis turunan parsial ini ya, df per dx itu dengan bentukannya seperti ini aja. F, x-nya di bawah kecil ya, gitu. Kemudian begitu juga dengan fy, df per dy, itu kita tulisnya jadi f, y-nya kecil di sini. Jadi kalau untuk turunan parsial pertama dari fungsi ini, kita menganggap kalau turunan terhadap x, parsialnya terhadap x, maka y dianggap konstan, kayak gitu. Untuk yang 6A ini dengan gampang kita bisa tulis fx-nya itu adalah 2x ya. X kuadrat turunan biasa jadi 2x. Min 2x-nya diturunin parsial terhadap x, dia bakal jadi min 2y, karena x-nya jadi habis gitu kan. 3y kuadrat jadi 0, 4x jadi 4 aja. Kemudian minus 5y jadi 0, 6-nya jadi 0. Karena 5y dianggap konstan. Begitu juga dengan fy ya. Turunan parsial terhadap y di fx yang ini, x kuadrat turunan terhadap y itu menjadi 0, 2xy menjadi min 2x, min plus 3y kuadrat menjadi plus 6y, ya kayak turunan biasa, 4x jadi 0, dan minus 5y menjadi minus 5, 6 jadi 0. Turunannya ya. Gampang ya kira kalau ngomongin turunan parsial. Gampang ya. Ada yang mau tanyakan? Oke. Ya, nggak ada ya. Oke. Kemudian untuk yang B dan C ini juga sebetulnya sama ya prinsipnya. Jadi kalau ini bentuknya perkalian U kali V, U kali V berarti U aksen V tambah V aksen U, tapi dia parsial ya terhadap X misalkan atau terhadap Y. Jadi tetap prinsipnya tetap sama. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Tentukan kemiringan, atau di sini istilah kemiringan itu adalah gradien. Gradien. Jadi gradien itu sama dengan kemiringan. Yang diminta adalah kemiringan kurva hasil perpotongan permukaan Z dengan, nah kalau ngomongin permukaan Z dengan ini bidang Y sama dengan 0, berarti kita harus ganti nih Y sama dengan Y sama dengan 2 ya. Kita ganti nilai Y sama dengan 2 di sini ya. Maka tersisa Z sama dengan akar dalam X aja gitu. Maka kita tinggal turunin terhadap X aja kayak gitu. Turunin terhadap X aja, otomatis nanti nilainya substitusi X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Atau kita bisa juga menggunakan turunan parsial dulu. Kalau parsial terhadap X itu akan menjadi kemiringan kurva di bidang Y, turunan parsial terhadap Y itu akan menjadi gradien atau kemiringan kurva di bidang X. Kebayang nggak kira-kira? Gitu. Jadi ini kita tinggal cari dz per dx ya. dz per dy
Nah, nanti kalau di titik ini ya, di titik ini kita bisa lihat nanti karena dia perpotongan dengan bidang ya, perpotongan dengan bidang, otomatis di sini dia akan yang memotong bidang Y sama dengan 2 aja. Otomatis nanti ya bisa dilihat langsung dz per dx-nya pasti akan jadi 0. Kenapa? Karena dia perpotongannya akan membentuk garis ya, kurva ya, kurva. Dua bidang berpotongan, permukaan dan bidang berpotongan, dia akan membentuk kurva. Kurang lebih kebayangnya nih, ngebayanginnya supaya lebih mudah. Misalkan ada contohnya nih, ada parabola gitu ya, parabola seperti ini, kemudian dipotong gitu ya, dipotong oleh bidang seperti ini, bidang Z sama dengan berapa, maka bentukannya adalah perpotongannya berbentuk kurva, yang ini aja. Jadi kurva perpotongannya adalah berbentuk yang ini, bagian yang ini, yang berpotongan ya. Jadi ada bidang, ada permukaan, kemudian ada bidang, dipotong mereka, hasil perpotongannya membentuk kurva. Seperti itu. Nah, kurva inilah yang akan dicari gradien ya. Otomatis gradiennya hanya akan ada satu ya, karena dia kurva. Kayak gitu. Jadi untuk mencari gradien terhadap Y ini sebenarnya nggak gradien Z terhadap X ini nggak perlu. Kayak gitu. Kita cukup cari gradien Z terhadap Y aja. Benar nggak? Kebalik, sorry. Gradien Z terhadap X aja, karena gradien Z terhadap Y itu akan jadi konstan ya, karena dia berada di bidang Y, kayak gitu. Bidang Y sama dengan 2. Kayak gitu. Oke? Jadi substitusi nih, Y-nya sama dengan 2 di sini, baru kita tentukan nilainya. Kayak gitu. Cukup jelas? Ini ada soal cerita ya. Soal ceritanya tetap berkaitan ya. Kalau kita ngomongin turunan parsial, tadi ya, mana nih, kita lihat. Turunan parsial terhadap X itu adalah turunan parsial dz katakanlah terhadap X itu adalah gradien pada bidang X kayak gitu ya. Kemudian dz per dy itu adalah gradien pada bidang Y. Jadi berkata nih kalau ada permukaan, misalkan, 3 dimensi ya kita bikin, kita punya ini set, benar nggak nih? Harusnya nih X-nya di sini ya. X, Y, Z, katakanlah seperti ini, bentuk permukaannya katakanlah seperti ini gitu ya. Mana yang lebih gampang untuk kita lihat? Contoh yang lebih mudah seperti ini misalkan. Ya, permukaannya begini. Ya. Kemudian kalau kita ngeliat gradien itu kan berarti ada 2 arah ya, gradien terhadap Y ini. Berarti kita misalkan titiknya di sini. Gradien terhadap Y kita bisa ngelihat garis singgung terhadap bidang Y. Jadi dia ngemotong, kurang lebih dia motong bidang Y seperti ini. Nah, dia akan membentuk istilahnya perpotongan ya. Jadi ada permukaan, kurva perpotongan. Yang kurva perpotongan itulah yang kita cari gradiennya. Enggak. Kemudian untuk turunan parsial terhadap X, sebenarnya itu seperti kita potong dengan bidang X ya. Bidang X itu yang kayak gini. Nah, dia akan membentuk kurva. Nah, di titik itu kita lihat kemiringannya. Nah, ini kan kalau misalkan tadi permukaan dipotong sama bidang, dia akan membentuk kurva.
Nah, itulah yang disebut dengan gradien parsial, turunan parsial itu. Nah, kebayang nggak ya kira-kira? Ini untuk nomor 8 kita bisa ini ya, kita tangguhkan dulu untuk dijadikan PR. Kemudian ada istilah turunan parsial kedua. Kita turunin pertama, turunin lagi yang kedua gitu ya. Yang paling kelihatan untuk yang pertama nih misalkan FY, tentu saja kita ngitung FY dulu, itu pasti minus 8Y ditambah 4X. Kemudian kita turunin lagi ya, FYY, berarti tersisa adalah cuman minus 8, karena 4X dianggap konstan. Kemudian untuk FY, udah Fx, kita punya ini jadi 6X ditambah 4Y, Fxx itu adalah 4 ya. Kemudian kita bisa lihat kalau Fyx, berarti kita turunin terhadap X ya, dari Fy, itu jadinya 4. Karena nih, turunan terhadap X itu 4. Fxy itu berapa? Turunan X diturunin terhadap Y, itu jadinya nilainya 4. Jadi pasti ya, Fxy dan Fyx itu pasti nilainya sama. Gitu, untuk fungsi yang kontinu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, kita lanjut ke nomor 10 ya. Ini 49B kita bisa PR-kan aja ya. 10, gimana cara ngitung limit? Jadi kemungkinan untuk fungsi dua variabel itu hanya ada dua ya. Nilainya ada atau nilainya tidak ada. Nilainya ada, kita harus substitusi langsung atau menggunakan L'Hopital atau sejenisnya. Kayaknya L'Hopital ini juga nggak ada ya. Ada kayak nih. Kayaknya nggak ada. Cuman biasanya sih sebelum kalau disuruh menghitung pasti nilai limitnya ada ya. Hitung limit berikut, berarti kan kita bisa substitusi langsung nih karena bentuknya nggak terlalu aneh. Kalau misalkan bentuknya yang misalkan nih 10D, bentuknya adalah 0 per 0, kalau kita substitusikan langsung, kita bisa sederhanakan bentuknya sehingga ini bisa coret ya menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat gitu ya. Bisa disederhanakan gitu bentuk pecahannya. Yang ini jadi 0. Jadi ada alternatif lain untuk membuat dia jadi lebih gampang dilihat. Misalkan yang nomor E, ini bisa disubstitusi bentuk lainnya dengan mensubstitusikan misalkan Z adalah X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Jadi ini membentuk limit Z menuju 0 dari E pangkat Z dikurang 1 per Z. Kayak gitu. Nah, kalau limitnya udah bentuk satu variabel, maka dia bisa menggunakan L'Hopital lagi. Kayak gitu. Jadi 10E kita coba tulis rapi ya. 10E limit X, Y itu menuju 0. Kemudian dia bikin E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Dikurang 1 dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita bisa substitusi nih. Misalkan tadi Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Maka kita bisa tulis Z-nya menuju 0, karena X-nya 0, Y-nya 0, maka Z pasti menuju 0 juga. E pangkat Z dikurang 1 dibagi dengan Z. Ini kan bentuknya 0 per 0 ya. Kalau bentuknya 0 per 0, kita bisa L'Hopital, karena udah dipelajari sebelumnya. Dan kita udah bisa pakai properti itu. E pangkat Z itu diturunin jadi E pangkat Z per 1. Maka nilainya adalah 1. Jadi nilai limit ini bisa diperoleh dengan menggunakan L'Hopital dengan syarat kita bisa memodifikasi bentuk fungsinya menjadi fungsi satu variabel aja. Kayak gitu. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Ini udah. Mana, sorry. Nomor E udah. Nomor D udah. Kita coba lanjut ke membuktikan ya, menunjukkan bahwa
limit berikut tidak ada. Berarti kalau udah pasti tidak ada, kita harus cari contoh yang membuat nilai limit itu berbeda. Karena yang membuat nilai limit itu tidak ada adalah jika didekati dengan sesuatu nilai dan didekati dengan nilai yang lain, jawabannya berbeda. Ya, hal yang simpel nih kita bisa uji, misalkan X-nya 0 ya, didekati dengan X dan Y yang memenuhi X dan Y itu menuju 0. Kita bisa dekati dengan X sama dengan Y, ya. Kita bisa dekati dengan X sama dengan Y kuadrat, atau kita dekati dengan Y sama dengan X, itu boleh. Asalkan dia kalau X-nya 0, Y-nya 0, kayak gitu. Dan yang nggak boleh yang gimana? Yang nggak boleh misalkan kita dekati dengan Y sama dengan X plus 1. Kalau Y sama dengan X plus 1, ketika X-nya 0, harusnya Y-nya 1, dan itu tidak memenuhi. Di sini kita ngomongin limitnya X, Y itu menuju 0,0. Dan kita cari dua contoh pendekatan kurva yang memenuhi X, Y menuju 0,0 yang menghasilkan nilai limit yang berbeda. Nilai limitnya jadi beda. Kalau ini dicoba dulu ya. 11 ini misalnya saya suka keluar ya di UTS. 11D mungkin boleh dicoba 11D dan 11C. Waktunya 5 menit kali ya. Dicoba dulu, ditunjukkan jawabannya di kolom komentar. Jadi ini 16.50 nanti harus udah ada ya jawabannya di kolom komentar Teams kayak gitu. Ya, gimana?
Ya, ya. Ada kendala? Belum ada nih. Waktunya udah mau habis. Ada Raja ya. Gimana Raja? Udah dicoba? Lagi dicoba. Oh, Rajanya ngilang. Oh, apa sinyalnya putus-putus, Raja? Iya, Kak. Kemudian ada siapa lagi nih? Aurelia. Ada Andika. Gimana nih? Andika, udah sampai mana? Udah dicoba? Ada Agnia. Agnia gimana? Lagi nyoba, Kak. Nyoba yang mana? C Yang atau C. D? Pendekatannya apa? Kurvanya. Yang garis X dibuat sama dengan 0 sama X sama dengan Y-1. X sama dengan Y-1? Ya. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya harus 1 ya? Memenuhi ya? Oke, boleh. Kalau X-nya 0, berapa nilai limitnya? Berarti nilai limitnya 0 ya? Tapi kalau X-nya Y-1, nilainya jadi nilainya jadi 1 ya? Betul? Ya, Iya, Kak. itu makanya dia bisa dikatakan nilai limitnya tidak ada. Oke, ini pendekatan yang bagus dan nggak harus itu ya. Jadi banyak banget kemungkinan yang bisa dilakukan gitu ya. Harus monoton mau coba Y sama dengan X plus 1 juga boleh. Dan mana yang lebih menguntungkan kayak gitu. Oke. Jadi ini boleh apapun. Kita lanjut ya. Yang nomor 11D ada yang mau cerita? Ada yang mau ngomong? Ada yang udah nyoba? Boleh di unmute, bisa langsung bicara. Ada? Nggak ada? Udah aman? Ayo. Nggak ada suaranya nih? Oke, kalau nggak ada, dan nggak ada masalah, kita lanjut ya. Tentukan himpunan terbesar S sehingga fungsi berikut continue di S. Jadi tentukan himpunan terbesar S sehingga fungsi berikut continue di S. Jadi mencari nilai-nilai yang continue ya, mencari nilai yang membuat dia continue.
Kita lihat di sini untuk yang 12A, syarat apa yang membuat dia tidak terdefinisi? Itu haruslah X kuadrat ditambah Y kuadrat, Y pangkat 4 ya. Y pangkat 4 ditambah 1 itu harus besar dari 0 ya. Tapi ya kalau ngomongin X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 4 tambah 1 ya pasti besar dari 0 ya, karena nilai X kuadrat dengan kuadrat selalu positif. Maka kita bisa klaim langsung bahwasanya S-nya itu adalah bilangan real. Bilang X, Y bilangan real. Atau kita tulisnya kayak gini. Kurung awal. X, Y elemen real. Nah, gitu. Jadi syarat X, Y-nya bilangan real. Berapapun, dan dia nggak bakal mempengaruhi. Karena kalau ngomongin pecahan, di bagian bawahnya nggak boleh 0. Dan ini nggak mungkin pernah 0 ya, karena X kuadrat selalu positif, ya pangkat 4 selalu positif, apalagi ditambah 1. Otomatis bakal selalu positif. B gimana? Ya, S-nya adalah XY, syaratnya di sini ada pembatas ya, karena di bawahnya itu harus yang besar dari 0. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat kecil dari 0 ya. Kecil dari 1. Nah, daerahnya yang itu. Ya, karena 1 min X kuadrat min Y kuadrat harus besar dari 0 gitu ya. Alias kata X kuadrat plus Y kuadrat harus kecil dari 1. Oke. Kemudian nomor 12C ini kita siapkan untuk PR ya. PR aja deh. Mungkin bisa lebih asik gitu ya. Tadi ada berapa soal tadi yang kita udah siapin buat PR? Ini. Dan ini ya. Baru 3 soal nih ya. Kita lanjut ke nomor 13. Wah, udah banyak ya, lumayan nih. 13, pertanyaannya adalah, misalkan f(x, y) adalah ini. Jika f kontinu di seluruh bidang x, y, tentukan gx. Berarti kita ngitung sebenarnya untuk yang ini, kita ngitung limit gx ya. Nomor 13, limit, tadi ya, 2x plus 3y menuju 0 dari 4x kuadrat min 9y kuadrat dibagi 2x ditambah 3y. Ya, ini kita bisa langsung ini ya, selesaikan sebenarnya. Bentuknya jadi 2x plus 3y menuju 0. Ini jadi, ini kan bentuk dari 4x kuadrat kurang 9y kuadrat itu adalah 2x min 3y, 2x plus 3y ya. Jadi kita bisa coret nih. Tersisa adalah 2x min 3y. Nah, ini. Jadi kalau 2x plus 3y menuju 0, maka 2x min 3y akan jadi nilainya berapa? Tuh. Oh, ini tambah. Oke, 2x min 3y nilainya kan, berarti gx-nya akan jadi ini. Nah, gitu. Jadi maka nilai fungsi gx-nya adalah 2x min 3y. Kayak gitu. Oke? Supaya nilainya ada. Itu tujuannya. Kemudian nomor 14 kita disuruh untuk mencari gradien ya, vektor gradien ya. Kalau ngomongin vektor gradien berarti turunan parsial X, turunan parsial terhadap Y. Harusnya sih gampang ya. Kalau misalkan fx,y,z berarti turunan parsial terhadap X, parsial terhadap Y, parsial terhadap Z. Ini bisa kita coba ya, nomor 14C ya. Nabla F itu turunan parsial terhadap X dulu ya. Berarti turunan parsial terhadap X apa ini? YZ. Sementara E pangkat ini tidak memuat X ya, berarti semuanya dianggap konstan. Turunan parsial terhadap Y, XZ ya. Ditambah, ini ada E pangkat
Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka dia akan jadi E pangkat Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Turunin lagi. Turunan Y kuadrat jadi 2Y. Baik. Satu lagi turunan terhadap Z apa? Kita punya XY ditambah, di copy dulu Y kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian diturunin terhadap Z, yaitu adalah 2Z. Kayak gitu. Ini adalah vektor gradien. Yang ini adalah fx, yang ini fy, yang ini fz. Kayak gitu. Cukup jelas untuk yang 14E? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh, udah jam 5 ya? Oke. Bikin. Kemudian untuk yang nomor 15, kita disuruh untuk mencari vektornya, tapi di titik yang diberikan. Jadi ini udah spesifik ya, titiknya udah ada. Boleh nih dicoba dulu dong, 15B. 15B kira-kira bisa nggak ngerjainnya? 15B. 3 menit ya. Boleh dicoba dulu 3 menit, 15B. Kalau yang udah malu-malu buat ngupload, boleh diucapin juga langsung, boleh di unmute aja. Gitu. 3 menit sampai ke 17.04 ya. Aku tungguin nih jawabannya. Ya, udah jam 17.04. Ada kendala? Ada kendala? Turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y-nya. Ini belum ada ya? Perlu dipanggil?
Siapa nih yang mau dipanggil ya? Gimana Brian? Berapa nilai vektornya, Brian? 0,0 bukan Kak? 0,0. Ada yang sama? Sama, Kak. Oke, ini F di 0,1 ya. 0,0. Oke. Kita lanjut ya. Tentukan turunan berarah nih, ngomongin turunan berarah nih, part berikutnya. Turunan berarah dari fungsi di titik P dalam arah V. Nah, ini sedikit catatan khusus ya. Di sini arah V-nya ini harus dalam bentuk vektor satuan ya. Jadi V ini harus diganti nih dalam bentuk vektor satuan. Maka bentuk yang biasa kita tulis notasinya adalah DV P, DVP, DVP gitu ya. Berarti kita harus cari turunan parsial dulu di titik P. Kemudian kita bikin V-nya menjadi vektor satuan, baru kita dotkan ya. Yang 16A. Jadi ini turunan parsialnya ada fx, ada 6x dikurang 2y, gitu ya. Kalau kita masukin x-nya 1, y-nya min 1, maka nilainya jadi 8 ya. 6 tambah 8. Kemudian fy ya, fy. Oh, nggak kelihatan nanti, ada yang potong. Fy itu adalah minus 2x, min 2x, plus 2y. Kita tuh masukin x-nya 1, y-nya min 1, maka jawabannya adalah min 4 ya. Maka kita bisa lihat ini adalah dot produk dari 8, min 4, didotkan dengan V yang dibagi dengan panjang V. Panjang V berapa tuh? 10 ya? 5 ya? 5. 4 akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti 5 ya. Berarti 4/5, minus 3/5. Nah, ini didotkan ya. Jadi 8 kali 4/5 ditambah min 4 kali min 3/5. Kurang lebih nilainya adalah 32/5 ditambah 4 kali 3, 12 ya. 12/5. Jadi ini 44/5 ya. Jadi ini DVP-nya adalah 44/5. Gampang ya, kalau udah diketahui titik P-nya, diketahui arahnya. Kemudian untuk yang nomor 17 nih. Nomor 17 kita diminta untuk mencari arah. Sementara udah diketahui nih DVP-nya ya. Di sini coba lihat nih. T-nya dapat, kemudian pada posisi ya, posisi P-nya ada. Yang ditanya adalah arah, berarti V-nya ya. V berapa yang membuat DVP itu nih agar suhunya menurun paling cepat gitu ya. Dia bilang di sini suhunya itu adalah dalam T ya. Kalau suhunya menurun berarti T minimum ya. T minimum turun. Karena di sini fungsi T itu dalam suhu. Jadi kalau 17 kita ngomongin, kita tulis ya. 17 ini ada T. Itu ada P gitu ya. P-nya berapa tadi? 1,1,1 posisi. Terus pertanyaannya adalah V, arah V supaya DVP itu minimum. Karena dia turun ya. Ini adalah suhu. Berarti kita punya tadi DVP itu fungsinya adalah ini turunan terhadap T di titik P gitu kan, dikali dengan vektor V. Kalau kita pengen dia minimum, ini sama aja dengan panjang dari vektor gradien di titik P dikali dengan
panjang vektor V sin theta ya. Cos sin cos ya. Dot itu cos. Kapan nilai cos itu bernilai minimum? Ketika nilai cosnya adalah -1 ya. Karena ini positif, berarti cosnya harus -1. Maka supaya cos theta itu -1, tetanya berapa? Harus 180 derajat ya. Kalau 180 derajat, maka sudut dari yang theta ini maksudnya adalah sudut dari V dengan sudut dengan delta TP itu harus 180 derajat kayak gitu. Ya, ini tetanya ya. Maka kita bisa katakan V-nya itu kalau pengen minimum itu adalah minus dari turunan parsial di titik P. Tapi karena dia berbentuk vektor satuan, kita bagi dengan panjangnya supaya dia bernilai satuan. Nah, berarti challenge-nya adalah bagaimana cara menghitung turunan parsialnya, gitu ya, gradien di titik P. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini nyariin vektor arahnya, cukup kita cari vektor gradiennya di minus dari vektor gradien karena kita mau ngejar nilai minimum. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. 17 sudah oke. Nah, untuk nomor 18 berarti ini bisa di PR-kan ya, karena kita udah bahas nomor 17. Kita bisa PR-kan yang ini, 18. Berarti ada soalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, baru 4 soal ya. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas tentang aturan rantai di turunan parsial. Jadi dw/dt itu adalah, ya kita coba ya, 19A, dw/dt, oke, salah nih. dw per dt itu adalah turunan parsial dw terhadap dx, turunan parsial nih, d-nya agak bengkok, kemudian dx per dt ditambah dw per dy, dy per dt, kayak gitu ya. Gampang nih, kita turunan dari ln x per y, itu berarti ln-nya diturunin jadi seper ya. Ada y per x jatuhnya ya. Ini adalah y per x, kemudian x-nya diturunin jadi seper y. dx per dt berarti tan t diturunin jadi secant kuadrat t gitu ya. Ditambah dw per dy ya, turunan parsial terhadap y, berarti kita turunin jadi y per x dulu, ln-nya, kemudian nilai x per y diturunin terhadap y, berarti ada seper y ya, seper y jadinya minus x per y kuadrat gitu, kemudian secant kuadrat t diturunin jadi 2 secant t, secant t, pangkatnya diturunin dulu, sekannya sendiri turunin jadi tan theta tan t secant t. Jadi ada secant kuadrat t tan t jadinya ya. Sekannya di dekat t. Dan karena ini bentuknya masih aur-auran ya, ada x, ada y, ada t, kita ganti semuanya dalam t. Jadi ini bagian y, ada yang coret nih. X-nya diganti jadi tan t, maka ini jadi secant kuadrat t per tan t gitu kan. Ditambah y per x ini ada yang dicoret ya.
Sehingga kita menjadi minus 1/Y aja ya. Minus 1/Y minus dari Y-nya lah sekant kuadrat. Jadi tersisa adalah 2 tan T aja. Karena dibagi dengan sekant kuadrat tadi. Syaratnya sekant kuadrat. Jadinya sekant kuadrat T per tan T dikurang 2 tan T itu adalah turunan W terhadap T. Kayak gitu. Ini agak sempit, tapi kurang lebih itu tata caranya. Lanjut. Lanjut ya. Mungkin untuk yang 19P ini boleh dicoba juga secara mandiri ya. Perhitungannya. Kemudian nomor 20, di sini kita disuruh untuk menggunakan aturan rantai dw/dt, dan di sini XY-nya dalam S dan T, berarti ada turunan diparsialin lagi gitu kan ya. Di titik yang sudah ditentukan. S-nya adalah A, ini ya, S, T ya. S-nya adalah 2, T-nya adalah -1. Jadi nanti substitusi nilai sama ya, prinsipnya tetap sama. Jadi nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget gitu. Kita lanjut, paling ini disimpan untuk 20, boleh ini dikasih PR juga untuk satu soal aja, 20B ya. Boleh nih 20B. Kita lanjut nomor 21, 22 nih. Kalau 21 yang diminta adalah laju pertambahan jari-jari ya. Pada saat tinggi pasir. Oh, ini ada T, ada jari-jari ya. Laju pertumbuhan jari-jari kerucut pasir pada saat tingginya sekian dan jari-jarinya sekian. Berarti kita harus bentuk ini kerucut hubungan dari jari-jari dan ketinggian gitu ya. Nih, pasir jatuh ke bawah, berarti kita punya dV per dt. Gitu kan? Nah, sifat dV per dt, sifatnya, kita tulis dulu deh. Volume kerucut itu apa? Sepertiga PR kuadrat kali T gitu ya. Maka kalau kita ngomongin dV per waktu ya, jangan sama nih. Tingginya kita tulis H ya, supaya berbeda. Nah, sepertiga PR kuadrat H, maka dV per dt itu laju terhadap waktu, volume terhadap waktu, kita bisa tulis sepertiga pi, ini R kuadrat itu adalah dr, 2R dulu ya, 2R, kita tulisnya nih seperti tadi ya, dV per dt itu adalah dV per dr, dr per dt gitu ya, ditambah dV per dh dikali dh per dt. Nah, ini rumusan ini yang harus kita cari. Dan di sini dikasih tahu nih, laju pertambahan tinggi. Berarti di sini kita adalah dh per dt ya. Laju per tinggi. Kita udah punya dh per dt. Dh per dt dapat. dV per dh kita bisa hitung langsung gitu ya. dV per dr kita bisa hitung langsung. Sementara yang ditanya adalah dr per dt. Kayak gitu. Harusnya sih gampang ya. dV per dt-nya ada nilainya. Ini bisa dihitung, Yang ditanya adalah, yang bisa dihitung yang dV per dr ya. Ini bisa dihitung, yang ini ditanya, ini apa gitu kan. Yang bagian ini. Sama ya. Jadi bentuk soal cerita dari turunan rantai, aturan rantai. Oke, kemudian nomor 22 juga sebenarnya sama ya. Ada istilah vektor posisi
ya RT. Kemudian ada suhu di T ini gitu ya. Jadi ini XT-nya adalah cos PT, YT-nya adalah sin PT, ZT-nya adalah T. Gitu. Jadi ketika T-nya 1, maka kita punya R1 kan? R1. R1-nya kita punya, tentukanlah laju perubahan suhu pada saat R1. Jadi kita bisa punya TX, TY, TZ ya. Kemudian kita punya juga R, DRT, DR per DT masing-masing. Kita juga punya, maka kita bisa ngitung lajunya. Ini kan sebenarnya bentukannya kurang lebih didotkan ya. Didotkan dengan DR per DT dan DH per DT. Oke, ini untuk yang nomor 22 nih sebenarnya mudah ya. 22 itu kita bisa ngitung laju perubahan suhu ya. Berarti DT per DT kecil ya. Itu adalah turunan parsial T gitu ya, didotkan dengan turunan parsial dari R sebenarnya. Makanya di sini kita bisa tulis parsial T terhadap X, kemudian DX per DT. DX per DT berarti yang ini ya, turunan dari R aksen T di suku pertama. Kemudian ditambah dengan turunan parsial T terhadap Y, dikali dengan YT turunannya terhadap T. Kan gitu ya? Turunan ditambah turunan parsial T terhadap Z, kemudian dikali dengan ini RT di Z, berarti ZT dibagi di apa turunan terhadap T. Oke, bisa diterima kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Bingung? Jadi ini kita cari dulu R aksen T di T sama dengan 1 ya. Jadi kurang lebih di ini T di 1 didotkan dengan R aksen di T-nya 1. Kalau T-nya 1 kita punya RT-nya berapa, X-nya dapat ya X di T1 kayak gitu. X di T1, Y di T1, Z di T1. Gimana? Apakah bisa diterima? Bisa diterima kira-kira? Oke. Berapa nih PR-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya, baru 5 ya. Kita lanjut, ada 3 PR lagi harusnya nih. Waktunya tinggal 17 menit lagi ya. Kita ngomongin tentang persamaan bidang. Ya, persamaan bidang singgung. Dimana kalau ngomongin persamaan bidang singgung, itu apa? Persamaan bidang singgungnya tergantung ya. Ini karena kita punya X, Z, Y-nya dalam bentuk yang tidak terpisah ya. Jadi kalau misalkan bentuknya nanti fx, y gitu atau z di sini terpisah, kita bisa pakai rumus z-nya digeser ke kiri gitu ya. Tapi kalau misalkan xz sama dengan y, aku tulis deh supaya nggak bingung. Karena ada 2 ya bentuknya. Fx, y itu adalah z. Jadi kita tulisnya z sekian-sekian. Maka kita bisa tulis persamaan bidang singgungnya. Itu bisa kita tulis menjadi Z kurang Z0 sama dengan turunan terhadap X aja, kemudian dikali dengan X min X0 gitu ya, ditambah turunan Y min Y0. Tapi kalau misalkan bentuknya untuk kayak gini ya kasusnya ya,
Kalau bentuknya nanti terpisah, jadi kita punya fx, yz ya, artinya terpisah gitu. Misalkan tadi xy sama dengan z x gitu, atau z misalkan z ditambah zy ditambah x kuadrat ditambah 2yx misalkan ya. Nah, ini sebenarnya boleh kita tulis dalam bentuk fx, yz ya, sehingga persamaan bidang singgungnya, artinya di sini koefisien z-nya enggak satu ya. Persamaan bidang singgungnya kita bisa tulis menjadi fe, kemudian x min x0 ditambah fy, y min y0 gitu ya, ditambah fz, z min z0 yang itu sama dengan 0. Nah, ini berbeda sedikit karena posisi z min z0 kan kalau misalkan di atas, di kiri ya posisinya. Sementara kalau di sini koefisien z-nya itu enggak semerta-merta satu, kita bisa tulis digeser ke kiri semua yang itu sama dengan 0. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Lanjut aja dulu, Nggak Kak. ada? Oke. Kita lanjut ya. Boleh dicoba dulu untuk yang 23. 23-nya kita coba di 23B ya. Boleh dicoba dulu 23B? 3 menit ya. 3 menitan. Boleh dicoba dulu. Ya, dicoba dulu ya. Boleh nanti dikasih nilainya berapa persamaan bidangnya. Berarti kalau persamaan bidang nanti dalam X, Y, Z ya. Sampai 17.30. Ya, berapa nilainya? Siapa nih yang mau nunjukin? Atau menyampaikan aja? Boleh di-unmute. 23B. Fahim, gimana Fahim? Berapa nilainya Fahim kira-kira? Oh, nggak ada suaranya nih. Sania biasanya sering muncul nih. Gimana Sania? Ada Arsyad. Gimana Arsyad?
Ini kita kalau hitung apa turunan parsialnya, kita bisa buat dia dalam bentuk fx, y, z ya. Ini adalah z kuadrat dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat gitu ya. Jadi turunan parsial terhadap x-nya itu adalah min 2x, x-nya 3, fokus aja gini paling. X-nya 3 berarti ada min 6, turunan parsial terhadap y berarti min 2y, y-nya 4 berarti min 8, turunan parsial terhadap z berarti 2z, z-nya 5 berarti 10. Itu kan? Jadi kita bisa tulis min 6 x min 3 ditambah min 8 berarti min 8 aja langsung. Min 8 y min 4 plus 10 z min 3. Itu kan? Kurang lebih ini nilainya adalah min 6x min 8y plus 10z sama dengan 18 ditambah 32 ya. 18 tambah 32 berapa? 50 ya. 50 tambah dikurang 30 berarti minus 20. Nah, atau berlaku kebalikannya. Jadi kalau kita tulis 6x tambah 8y kurang 10z sama dengan 20 itu boleh. Atau sama-sama dibagi 2 semuanya. Jadi 3x plus 4y dikurang 5z sama dengan 10 itu boleh. Karena dia bentuk persamaan bidang. Ya, kalau persamaan bidang, yang penting dia kiri kanan sama gitu ya. Dikali sama-sama dikali 2, dikali minus sama-sama dikali minus, kiri kanan itu nggak masalah. Artinya dia tetap sama. Oke? Oke. Menit lagi ya. 24 kita anggapkan untuk jadi PR ya. 24 ini PR. Jadi kita butuh 3 soal lagi nih buat dijadiin PR. Biasanya kan 8 soal ya. 24, kemudian apa nih? Diferensial untuk menaksir perubahan nilai ketika XY berubah dari titik P ke titik Q. Perubahan nilai. Delta ya. Delta P ke Q. Bahasa di situ kalau di buku apa tuh? Turunan perubahan ya. Kalau di sini ngomongnya perubahan nilai Z ketika X-nya berubah dari titik P ke titik Q. Berarti sebenarnya Z di titik P Z titik Q dikurang Z titik P gitu aja kali ya. Kalau ngomongin polinom Taylor, oke, ada polinom Taylor untuk menaksir nilai ya. Jadi ini nilainya, oke, kalau di sini kita bisa lihat delta X-nya adalah 0,2 ya, 28. Delta X 0,2, delta Y minus 0,1. Kita ingat lagi nih, diferensial total. Ingat-ingat lagi. Diferensial total itu adalah DZ ya. DZ itu adalah D dari Fx, Y, di mana, ya ini hampiran ya, kalau hampiran kita tulisnya, kalau diferensial pakai D ya, tapi kalau hampiran pakai delta. Oke, diferensial dulu deh. DZ itu adalah Fx, Dx, ditambah Fy, Dy gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hampiran, kita butuhnya tadi delta F itu adalah turunan parsial X di titik XY-nya kali delta X ditambah Fy turunan parsial di titik XY kali delta Y. Jadi kalau di soal nomor 25, ini nomor 25, kita punya Z ya, sorry. Z, ini kita bisa pakai Z juga ya. Z sama dengan E pangkat 3X tambah Y kuadrat,
E pangkat 3X ditambah Y kuadrat, kemudian X P00, Q-nya adalah 0,2 dan minus 0,1. Kayak gitu ya. Maka kita pakai delta F ya. Delta Z gitu ya. Fx-Y-nya. Fx-nya adalah 3E pangkat 3X ya. Di titik 0 berarti dia 0,0 nilainya 3. Fy itu adalah 2Y. Berarti Fy-nya 0,0 adalah 0. Oke. Maka kita bisa lihat delta Z-nya adalah ini ya, 3 dikali delta X-nya adalah 0,2 ditambah 0 gitu ya, karena Fy 0,0, 0. Maka nilainya adalah 0,6. Kayak gitu. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Untuk soal berikutnya nih, untuk yang B dan C harusnya sih tidak jadi soal yang berarti ya. Begitu juga dengan polinom Taylor gitu ya. Di sini dia mintanya polinom Taylor orde 1 dan orde 2. Prinsip tetap sama. Kalau polinom Taylor yang kita butuhin ya ini ya, kalau ini orde 1 ya. Fx delta X, Fy delta Y. Tapi kalau pakai polinom Taylor, nah kita bisa tulis delta F itu bukan cuman turunan pertama aja, ada tambahannya. Fx tadi delta X, tambah Fy delta Y, ditambah di sini ada Fxx gitu ya, orde 2 nih. Fxx delta X kuadrat tambah Fy delta Y kuadrat ditambah Fxy ya. Satu aja di sini delta X dikali delta Y. Kayak gitu. Ya, berarti ini prosesnya lebih panjang aja. Ada ini tambahannya. Gitu. Untuk soal nomor 26 ini kita tinggalkan menjadi PR ya. Ini rumusnya udah ada. Tinggal dihitung aja. Delta X-nya kita dapat 1/10. Delta Y-nya adalah 1/10 juga ya. Minus 1/10. Oke. Oke, ada tambahan 2 soal. Satu lagi paling ya, soal kuisnya. Soal PR. Kita 2 menit nih ngomongin tentang maksimum dan minimum. Jadi kalau di maksimum dan minimum kita punya fungsi apa istilahnya ya? Fungsi yang sama fungsi pembatas ya. Oh, ini nomor 28. Kita punya fungsi pembatas dan kita punya fungsi yang kita nilai maksimum dan minimum yang kita ingin cari gitu ya. Fungsi pembatas dan nilai maksimum dan minimum yang kita cari. Jadi kayak ini dengan metode apa ini? Sorry. Yang kalau kita menggunakan metode pengali Lagrange, oh ini ada istilah ini. Kalau kita punya fungsi f(x)y dan kita punya fungsi kendala, ini kita menggunakan metode Lagrange ya. Tapi kalau misalkan nggak ada fungsi kendalanya, cukup seperti biasa, turunan pertama itu harus sama dengan 0, kayak gitu ya. Turunan pertama terhadap X sama dengan 0, turunan pertama terhadap Y sama dengan 0, ini ya, Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Nah, itu yang akan jadi titik kritis ya, istilahnya titik kritis. Syarat-syaratnya. Kemudian, ya itu akan jadi titik singular. Kemudian ada titik stasioner, turunan pertama X sama dengan 0, turunan terhadap Y sama dengan 0.
kemudian ada titik singular. Titik singular apa? Fx atau Fy yang tidak ada nilainya, gitu kan? Kemudian ada batas. Ini ada batasnya nggak? Kebetulan untuk 27 ABC nggak ada batasnya ya. Tapi kalau di 28 ini ada batasnya nih. Syaratnya batas X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama dengan 1 gitu ya. Jadi ada titik batasnya. Begitu. Kemudian ya tadi ya ngomongin titik batas harus diperhatikan, cari turunan terhadap X, turunan terhadap Y-nya, kapan dia tidak bernilai dan kapan dia bernilai 0. Paling itu aja. Kemudian untuk yang dari 29 sampai 33, kata kuncinya adalah kita harus punya fungsi kendala dan fungsi yang dicari ya. Jadi ada F yang dicari, maksimum atau minimumnya. Ada G, fungsi kendalanya. Yang kita harus cari adalah ini, hubungan dari turunan parsial dari F itu adalah lambda dari turunan parsial terhadap G gitu ya. Yang memenuhi ini untuk suatu lambda. Maka dari situ kita substitusi ke bentuk fungsi kendalanya. Kenapa? Karena fungsi kendala ini udah ada nilainya ya. Sekian-sekian sama dengan sekian gitu ya. Sementara kalau fungsi yang dicari ini belum diketahui persamaannya. Begitu. Persamaan tepatnya tuh nilainya berapa. Jadi kata kuncinya cuma ada di turunan parsial F sama dengan lambda dari turunan parsial G, fungsi kendalanya. Jadi kalau untuk hari ini mungkin waktunya sangat terbatas ya. Kita jadikan PR soal terkait ini di soal nomor 32. Gitu ya. Jadi totalnya ada 8 soal ya. 8, nomor 8, 9B, kemudian nomor 12C, kemudian ada 18, ada 4 soal nih, 20B, 5, 24, 6, 26, 7 soalnya, kemudian nomor 32. Oke? Cukup jelas? Silakan ditandain soal-soalnya dulu. Untuk hari ini tutorialnya dicukupkan ya. Karena waktunya lewat juga 52, apalagi ini bulan Ramadan ya, mepet-mepet banget nih buat berbuka. Oke, hari ini segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.